Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memisahkan traffic jaringan LAN kedua ISP. Jadi saya sudah buat tutorialnya di kasus menggunakan teknik MAC routing. Teman-teman bisa mempelajari step by step konfigurasinya, mulai dari konfigurasi dasar, kemudian pembuatan address list sampai ke bagaimana nyeting failover dan MAC routingnya. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya. Selamat datang kembali di channel Padepokan IT Course. Tutorial kali ini membahas studi kasus memisahkan traffic LAN di dua ISP. Jadi saya mempunyai dua ISP. ISP pertama untuk LAN 1 nantinya, ISP yang kedua di sini untuk LAN 2. Di mana masing-masing LAN ini diwakili oleh divisi ya. Jadi implementasi di kasus ini saya terapkan untuk keperluan kantor. Ada dua teknik yang bisa digunakan, yaitu pertama menggunakan MAC routing, menggunakan Mangle ya. Yang kedua menggunakan root rules yang ada di default root. Nah, pada kali ini saya menggunakan teknik yang pertama, yaitu menggunakan MAC routing. Skenarionya adalah LAN 1 dan LAN 2 mempunyai satu network yang sama ya. Jadi dengan subnetnya 192.168.10 ya, /24. Nanti ini akan dibagi lagi menjadi rank IP address. Nah, artinya di Mikrotik nanti akan dikelompokkan berdasarkan rank per divisi menggunakan fungsi address list ya. LAN 1 menggunakan ISP 1 dan LAN 2 menggunakan ISP 2. Output terakhir LAN 1 dan LAN 2 masih tetap bisa berkomunikasi, yaitu bisa ping antar komputer di jaringan. Kita lihat topologi detailnya. Jadi di sini kita langsung saja ke LAN 1 ya. Nah, LAN 1 itu diwakili oleh divisi produksi. Nanti terdiri dari 20 user ya. Nah, nanti akan memakai ISP jalur yang satu. Sini ISP 1. Sedangkan LAN 2 divisi marketing akan memakai ISP 2. Masing-masing ISP 1 ISP 2 terhubung ke router Mikrotik. Dan nantinya kita akan setting juga failover. Jadi jika ISP 1 down akan di backup oleh ISP 2. Begitupun sebaliknya. ISP 2 down akan di backup oleh ISP 1. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana langkah settingnya. Kita buka langsung Mikrotiknya di sini. Jadi langkah yang pertama kita harus setting interface ya di sini, nantinya interface. Ya, jadi untuk Ether 1 nanti ke ESP 1 seperti ini. ESP 2 kita setting ESP 2 dan yang ketiga kita setting 3 ya. Langkah kedua kita memberikan IP address. Nah, untuk IP address di sini untuk ISP 1 dengan gateway-nya 192.168.11 nanti kita isi IP address-nya di sini ya. Ujungnya nanti dibedakan aja di sini. Ini menggunakan 110 ya. Kemudian yang Ether 2 juga sama, ininya segmen 2, ininya adalah 20 seperti itu. Interface-nya ke ISP 2 dan yang ketiga adalah LAN. LAN segmennya adalah network tadi 10.1. Ini networknya. Setelah ini nanti kita akan memberikan NAT ya, IP firewall NAT. Nah, untuk NAT-nya nanti kita setting 2 juga. Jadi untuk ke ISP 1 out interface-nya ini menggunakan ISP 1 actionnya masquerade. Sedangkan untuk ISP 2 nanti menggunakan out interface-nya ISP 2 actionnya adalah masquerade. Sign-nya source NAT. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat address list sesuai dengan topologi tadi. Jadi masuk ke IP firewall, address list. Nah, kita tambahkan di sini untuk divisi produksi dulu ya, produksi. Nah, ini rank IP address-nya kita isi di sini. 192.168.10 11 sampai 192.168.10.30. Oke, jadi ini menggunakan rank IP address. Oke. Dan untuk marketing kita copy aja, ganti namanya jadi marketing.
Kita isi IP address-nya di sini mulai dari 31 sampai 40. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini untuk address listnya. Nah, seperti ini ya. Setelah address list terbentuk atau dibuat, kita masuk ke menu Mangle ya di sini untuk membuat MAC routingnya. Ini proses yang paling utama. Jadi caranya tambahkan, kita buat di sini satu MAC routing dengan chain itu adalah pre-routing ya. Jadi pre-routing ini adalah gabungan dari proses input dan forward. Jadi kita pilihnya pre-routing. Kemudian nanti source address-nya kita nggak perlu isi ya, karena nanti kita isi dengan source address list. Langsung kita isi aja in interface, yaitu mengarah ke Ether 3. Masuk ke menu advance, kita pilih source address-nya adalah produksi dulu. Oke, produksi karena ini akan masuk ke ESP1 ya. Kemudian masuk ke menu action, kita pilih MAC routing. Nah, di sini kita isi saja ke ISP1 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bikin untuk ISP2 ya, sama seperti tadi. Ininya mengarah ke LAN, chainnya pre-routing, advance-nya kita pilih adalah marketing. Action-nya adalah MAC routing, kita isi ke ISP2. Nah, terlihat di sini ya, udah jadi Mangle-nya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah masuk ke default root. Jadi masuk ke IP root. Nah, kita buat dulu local process untuk router ya. Jadi nanti ada 3 rule yang akan kita setting. Yang pertama kita buat dulu untuk local process routernya bisa mengakses ke internet dengan destination address-nya di port 000/0. Kemudian untuk gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.1. Nah ini. Oke, nah ini untuk proses bisa mengakses ke internet ya. Kita cek dulu. Ping google.com. Oke, ini bisa terkoneksi ke internet. Ini untuk proses routernya ya. Jadi kita kasih komen ini untuk lokal proses. Ya, jadi router to internet, ngecek ya. Selanjutnya kita bikin untuk masing-masing ISP-nya ya. Kita bikin lagi satu lagi 192.168.1.1. Ini mengarah ke routing MAC-nya adalah ke ISP 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti cek gateway-nya juga kita isi di sini, cek gateway ping untuk nantinya failover ya, kita aktifkan. Oke. Kemudian kita kasih komen juga, ini adalah jalur LAN 1 ya. Kemudian tambahkan lagi ini 192.168.2.1. Cek gateway-nya kita pilih ping, kemudian routing MAC-nya nanti kita pilih ke ISP2 ya. Jadi fungsi cek gateway ini untuk failover ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan lakukan uji coba ya. Jadi nanti kita lakukan pengujian ya sekarang. Jadi kita lihat tadi di topologinya ya. Jadi untuk divisi produksi itu menggunakan rank IP 10.11 sampai 10.30, ini menggunakan ISP1. Sedangkan untuk divisi marketing dari 10.31 sampai 10.40 ini menggunakan ISP2. Nah, jadi langkahnya adalah kita masuk ke server dulu ya, IP DHCP server. Kita cek klien yang masuk. Nah, di sini udah ada 2 klien yang masuk ya, menggunakan 2 jalur. Jadi IP 10.12 dan 10.35. Nah, ini kita tes dulu di komputer laptop. Kita cek IP-nya, IP config. Nah, ini laptop ini menggunakan IP 10.35, berarti harus masuk ke gateway jalur 2 ya. Gateway jalur 2 atau ISP2. Kita tes
ping Google Chrome. Ini bisa. Nah, tes lagi, saya lagi reset google.com. Nah, di sini harusnya sudah masuk ke gateway 2. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah masuk ke gateway 2. Oke, selanjutnya kita lakukan uji coba di komputer yang satunya lagi ya. Nah, oke, kita lakukan uji coba ping dulu ya. Ping google.com. Nah, ini udah connect, kita reset. Kita cek IP-nya dulu, IP config. Nah, ini menggunakan IP 10.12. Jadi 10.12 ini adalah IP grupnya di sini ya, marketing. Jadi harus masuk ke ISP divisi produksi ya. 10.12 masuk ke divisi produksi, harus masuk ke ISP1. Kita lakukan reset. Harusnya menggunakan gateway yang 192.168.1.1 di sini. Jadi IP-nya sudah menggunakan jalur yang telah ditentukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya juga kita harus melakukan komunikasi antar klien ya. Jadi harus bisa ping antar klien. Jadi kita coba aja dari komputer 10.12 kita ngeping ke 10.35. Ping. Pastikan firewall yang ada di Windows-nya itu dinonaktifkan ya. Nah, ini sudah bisa ngeping. Dan saya coba ping dari komputer yang di sini ya. 168 10 12. Nah, ini juga sudah bisa berkomunikasi ping antar klien. Nah, jadi kesimpulannya untuk setting MAC routing ini adalah tadi ada kurang lebih 6 langkah ya. Mulai dari konfigurasi dasar, kemudian nanti setting address list. Yang paling utama di sini setting address list dulu. Jadi address listnya harus mengelompokkan ya. Dan yang kedua masuk ke menu mangle. Di menu mangle nanti kita arahkan sesuai dengan address listnya. Dan yang paling utama di sini di default root-nya ya. Jadi kita bikin 3 default root. Yang satu ke local process, ini untuk ngetes ke internet. Kemudian yang kedua ke masing-masing ISP-nya, yaitu ISP1, ISP2. Nah, jadi yang terpenting adalah di sini bagaimana klien bisa sesuai dengan jalurnya. Nah, sebagai catatan juga pastikan yang di sini harus dibuat ya, karena kalau di sini tidak dibuat, contoh ini saya matikan. Nah, ini internet tidak akan connect. Ya, jadi local process ini untuk pengecekan dari router ke internet harus dibuat seperti itu. Ya, jadi di port yang ini harus dibuat. Baik, demikian tutorial bagaimana cara memisahkan traffic LAN di 2 ISP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Padepokan IT Course. Terima kasih.